apakah boleh Islam mengucapkan selamat Natal kalau dilihat dari pendekatan multidisiplin, kemudian aktif, toleran, dan lain sebagainya. Bagaimana penjelasan dari Bapak Profesor Dr. Amin Abdullah? Ya itu yang di Indonesia yang paling aneh itu. Mengapa kita dilarang atau tidak boleh menyampaikan, mengucapkan, kirim WA selamat Natal. itu yang paling aneh itu. Kalau kita itu Bhinneka Tunggal Ika, sebetulnya itu adalah hal biasa dan tidak ada masalah. Begini ya, memang enggak tahulah, kita memang juga kadang meratapi kedangkalan dan kesempitan berpikir itu juga ya kadang ada gunanya, kadang nggak ada gunanya juga gitu ya. Karena itu kan problem kesempitan dan kesempitan wawasan saja. Kesempitan Orang Jawa mengatakan kurang adoh dolane. Pikniknya itu kurang jauh. Pikniknya itu kurang jauh gitu loh. Oh, jadi wawasannya bukan keberagamaannya, tapi wawasan kita, worldview kita itu terlalu pendek, terlalu sempit, terlalu dangkal gitu. Sehingga hal-hal yang ya sebetulnya tidak esensial, itu juga bagaimana menghormati orang lain yang berbeda gitu. Siapa sih yang nggak senang disampaikan, selamat datang gitu kan, umpamanya gitu. Apa kabar? Kan senang bukan? Gitu kan. Nah, ini ada orang beragama lain mau Imlek gitu. Mau Natalan atau mau apa saja. Kemudian ya kita sebagai tetangga yang baik, iya kan? Ya tadi entah pasif tolerance enggak, aktif tolerance atau total tolerance ya dengan ringan saja. Selamat Natal, bagaimana, apa kabar? Semoga berbahagia, mendapat berkah. Biasa saja toh itu komunikasi sosiologis semacam itu. Jangan semuanya harus ditarik-tarik ke teologis. Aduh, capek. Capek kita, gitu kan. Enggak usah. Ya, secara insaniah gitu ya. Secara insaniah saya kira nothing wrong kita untuk menyampaikan hal-hal semacam itu ya, untuk penghormatan, tanda-tanda bahwa kita menghormati mereka, begitu selanjutnya. Itu satu. Yang kedua, saya dengar malah di negara jiran kita itu kok tiba-tiba orang mukmin, orang muslim melarang orang Nasrani menggunakan kata-kata Allah. Gitu ya. Jadi, mengapa ya mau Allah, mau Allah, ya itu kan bahasa saja, language kan. Untuk menunjukkan kepercayaan kredo dan lain sebagainya. Ya di Indonesia nggak ada problem itu menggunakan Allah atau Allah, itu nggak ada problem. Tetapi di sebelah sana ada problem itu. Itu kan. Betapa ya, saya cerita ini hanya bicara tentang wawasan, kedangkalan, keluasan wawasan, kedangkalan, kesempitan worldview gitu. Worldview itu kan lebih luas daripada kepercayaan. Worldview itu kan lebih luas daripada keimanan. Ini bisa marah ini orang dikatakan begitu ya. Kalau saya ya, karena worldview itu harus multi, inter, dan transdisiplin. Dan saya pun, waduh, agama kita ini kalau nggak memasuki era multi, inter, transdisiplin ya left behind. Kita akan tertinggal jauh di buritan peradaban. Sedih sekali loh kalau kita mengantarkan anak-anak didik di buritan peradaban. Gitu. Ya, untuk Indonesia pada umumnya, dunia pada khususnya, kemudian Indonesia Timur lebih-lebih lagi, gitu. Begitu kan? Karena realitas multikultural tidak bisa dihindari.
Nah di Timur Tengah itu negara jiran. Bagaimana kalau di Pakistan? Aduh berat, lebih berat lagi di Pakistan. Menurut Profesor Alwisya pernah ngobrol-ngobrol dengan saya, dia bilang orang di dunia ini yang anti agama lain itu tidak ada yang lebih keras daripada Pakistan katanya. Mungkin India juga ya. Saya nggak tahu mengapa begitu. Maka itu sebetulnya ya itu ya artinya mereka tidak membaca Piagam Madinah gitu aja sudah. Meneladani nabinya itu tidak utuh. Gitu loh. Jadi benjol-benjol atau lobang-lobang gitu loh memahami, maka tidak utuh. Tadi Pak Ikhlas tadi tanya tidak utuh. Sudah 30 tahun, 20 tahun mengajar agama tidak pernah mengenal mitsaqu Madinah. Piagam Madinah tidak pernah tersentuh. Waduh, berat sekali itu. Berat sekali itu ya. Saya punya buku yang berjudul I'lanu Marrakesh, Marrakesh Declaration, Deklarasi Maroko. Dalam bahasa Arab, I'lanu Marrakesh li huquqil aqalliyat ad-diniyah fil alam al-islami. Buku ini penting sekali untuk dibaca oleh semua kalangan ya, tidak hanya akademisi, dosen, guru agama lebih-lebih lagi, tapi juga para pegiat agama ya, elit organisasi keagamaan gitu. Untuk belum lagi menyebut apa itu namanya ya ustadz, kiai, pastor dan lain sebagainya. Bagaimana ajaran syariat dan bagaimana dakwah dalam hal begini-begini ini, gitu kan. Ini diadakan 2016 bulan Januari, artinya 5 atau 6 tahun yang lalu. Berapa halaman ini? Dan di situ ada dokumen Madinah dalam bahasa Arab lengkap, gitu ya. Dan ini sampai 119 halaman. Yang lain-lain foto setelah itu, tapi intinya saya sudah baca ini 119. Bagaimana apa namanya? I'lan Marrakesh Declaration Al-Waraqah At-Taswiriyah. Jadi tornya lah gitu ya kira-kira. Li Mu'tamar Marrakesh li huquqil aqalliyat ad-diniyah fil alam al-islami. Nah ini memang kekuatan bahasa Arab barang juga memang harus bagus. Higher order of thinking itu yang memerlukan bahasa yang bagus juga. Gitu. Ya minimal bahasa Arab gitu. Nah maka nanti kalau di Arab itu biasa lah, memang tetangganya antara Muslim Koptik dengan, nah itu yang belakangan tetapi kan juga tempur kan antara Islam dan Muslim Kristen Koptik di Mesir. Berat sekali kan, tidak bisa meneladani Nabi. Berat sekali. Nabi biasa-biasa aja, in the end of life itu ada wasiat-wasiat penting. Nah itu Pak Musa, cobalah nanti mungkin Pak Iwan nanti kalau sudah ketemu itu bisa share kepada semua dan dipelajari dengan teman-teman yang ahli dalam bahasa Arab.